malam kepada seluruh pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa sepanjang 1 jam ke depan. Bagi para pemirsa yang mungkin baru pertama kali mengikuti program ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang program Kamu Bisa, di mana program Kamu Bisa adalah program kerjasama dari ASI atau Adventist Layman and Services and Industries bersama dengan Hope Channel Indonesia, di mana kedua program ini tentunya memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk memberikan banyak ide bisnis kepada pemirsa yang selalu mengikuti setiap malamnya, supaya pemirsa bisa mengembangkan ide ataupun membuat sebuah bisnis baru. Di mana setiap malamnya tentu kita memiliki banyak topik-topik yang menarik. Dan pada malam hari ini, seperti yang sudah terlihat, kita memiliki judul Sabun Cair Ekoenzim, solusi alami untuk kulit sehat dan lingkungan bersih. Kita kembali lagi akan mempelajari tentang ekoenzim. Dan untuk itu kita tentunya memiliki banyak narasumber yang ahli di bidang ini. Di mana pada malam hari ini kita kedatangan narasumber praktisi yaitu Pak Yatono. Untuk itu saya mau menyapa Pak Yatono. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Yatono. Kita akan berdiskusi sebentar lagi. Untuk itu saya mau mengundang juga dan menyapa para narasumber ahli yang sudah datang bersama-sama pada malam hari ini, yaitu Pak Profesor Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Gilin, selamat malam semua narasumber, selamat malam pemirsa. Selamat malam Pak Daniel. Begitu pula dengan Pak John Liworan. Selamat malam buat teman-teman narasumber, selamat malam teman-teman yang ada di studio, selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Joni dan Pak Daniel. Dimana tentunya setelah ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang sudah hadir. Untuk itu saya mengundang kepada para pemirsa yang mengikuti program pada malam hari ini untuk turut aktif dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan topik yang akan kita bahas, yaitu ekoenzim atau secara lebih terperinci sabun cair ekoenzim. Untuk itu, sebelum kita memasuki diskusi bersama dengan para narasumber, kita akan menyaksikan satu video singkat mengenai pembicara atau narasumber ahli kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yapono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan ekoenzim. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan dikenal orang banyak. Itulah perkenalan saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam program Kamu Bisa, di mana pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sabun cair ekoenzim, di mana kita sudah melihat sebelumnya bahwa narasumber kita pada malam hari ini adalah Pak Yatono, di mana Pak Yatono sendiri sudah membawakan banyak topik bersama-sama dengan kita tentang ekoenzim, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sabun cair. Untuk itu saya mengundang kembali Pak Yatono untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami miliki, di mana saya sendiri mau bertanya Pak Yatono, karena saya baru pertama kali dengar sabun cair ekoenzim, kira-kira Pak Yatono sendiri boleh tolong jelaskan apa itu sabun cair ekoenzim? Sabun cair ekoenzim adalah sabun cair yang dibuat dari ekoenzim, dari mes, dari garam, dari air destilasi. Jadi semuanya itu bisa caranya direbus, mesnya direbus sampai mendidih, setelah bening lalu diturunkan itu. Kemudian juga garamnya juga direbus, setelah dingin lalu dicampur, lalu diodak-odak, kemudian setelah agak mengental lalu dikasih ekoenzim. Itu namanya sabun cair ekoenzim yang sangat simpel sekali. Begitulah sabun cair ekoenzim.
Baik, berarti bahan utamanya ada garam, air destilasi, dan ekoenzim sendiri. Kira-kira ekoenzim sendiri cara membuatnya bagaimana Pak Yatono? Kalau ekoenzimnya cara bikinnya yaitu dengan kita siapkan 6 macam kulit, 6 macam kulit buah dan kita fermentasi selama 3 bulan dengan perbandingan yang 1, 3, 10. 1 itu molasenya itu 1, yang 3 itu kulit buah-buahannya minimal 6 macam. Ada bisa kulit jeruk, kulit nanas, kulit nangka, kulit semangka, kulit melon, dan lain-lain. Dan yang 10 itu air. Lalu difermentasi selama 3 bulan cara bikin ekoenzimnya. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Yatono. Jadi kalau misalnya saya ambil dari yang Pak Yatono sebutkan, dari sabun cair ekoenzim sendiri ada garam, air yang destilasi yang direbus, dan juga mes ya kalau tidak salah Pak Yatono. Iya, betul. Dicampur dengan ekoenzim, di mana ekoenzim sendiri adalah campuran dari molase, kulit buah, dan juga air. Nah, itu pemirsa adalah cara pembuatan atau bahan-bahan utama yang didapatkan dari sabun cair ekoenzim. Nah, Pak Yatono, kira-kira bagaimana cara kerja enzim di dalam sabun cair tersebut? Apakah dia membuat jadi kental atau tetap cair atau bagaimana, Pak? Itu cara kerjanya nanti yang mes dengan garam itu nanti bisa jadi kental setelah dicampur itu, setelah dituang kasih ekoenzim nanti jadi cair kembali. Jadi setelah itu bisa dipakai untuk mencuci pakaian dan perabot-perabot bisa lebih bersih. Itu cara kerjanya. Dengan adanya ekoenzim, campuran dari mes dan air destilasi beserta garam jadi akan cair lagi ya Pak Yatono? Iya, betul. Terima kasih Pak Yatono. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Daniel yang sudah hadir bersama dengan kita juga. Kira-kira apa keunggulan dari sabun cair ekoenzim? Kenapa dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sabun cair biasa, Pak Daniel? Sebetulnya kalau kita katakan lebih ramah lingkungan, ya sebetulnya sabun itu adalah hasil reaksi dari lemak dengan soda soda itu orang yang membuat sabun pertama kali, dan kemudian tadi Pak Yatono mengatakan dia membuat sabun dengan mesh tambah garam. Pada dasarnya itu akan terjadi pengentalan Jadi, pengentalan ini sebetulnya seolah-olah orang akan merasa seperti ada sabun sabun cair. Tapi yang menjadi pembersihnya sebetulnya adalah si ekoenzimnya karena ekoenzim ini kan sifatnya asam asam, dan kemudian bereaksi dengan garam tadi mesh yang agak seperti soda, dia akan bereaksi akan menjadi sabun. Nah, sebetulnya ekoenzim sendiri saja, ekoenzim kalau diencerkan sudah bisa kita gunakan sebagai cairan pembersih. Hanya saja kalau kita pegang ekoenzim yang sudah kita encerkan, kita mencuci sesuatu, misalnya katakanlah piring atau apa atau tangan. Ini ada sensasi sensasi bagi kita, seolah-olah kita belum mencuci tangan, padahal tangannya tadi sudah bersih oleh ekoenzim. Nah, jadi ini secara psikologis kita akan mencuci tangan, karena rasanya seperti
sabun ditambah diperkuat ya dengan ekoenzim ya, dengan ekoenzim sehingga derajat kebersihan ya, derajat kebersihan ataupun membunuh kumannya jauh menjadi lebih baik ya dibanding hanya sabun biasa gitu ya. Kan kalau kita sering lihat di mana di iklan-iklan gitu, merek sabun X, nyucinya kalau dicuci pakai sabun X masih ada sisa bakteri dilihat di mikroskop. Kalau pakai sabun Y, wah bakterinya lebih sedikit lagi. Nah, ini sama ya. Jadi dengan menggunakan ekoenzim, sebetulnya ekoenzim sudah dapat membersihkan, bukan hanya tadi cuci tangan atau cuci baju atau apa, bahkan karat pun bisa dibersihkan oleh ekoenzim ya. Jadi ini ekoenzim banyak enzim bergabung menjadi satu yang bersifatnya asam ya. Nah, asam inilah yang sebetulnya membersihkan. Jadi membersihkan itu bisa pakai asam, bisa pakai soda ya atau basa begitu ya. Tapi kalau kita pakai sabun itu sensasinya karena kita serasa seperti sudah betul-betul cuci tangan. Pada waktu zaman COVID dulu kita sering kasih disemprot tangannya ya, supaya kumannya mati pakai cairan itu. Tapi rasanya tetap kalau saya yang pakai gitu saya rasa belum puas saya kalau tidak cuci tangan pakai air dan sabun. Nah ini jadi seperti itu ya. Jadi kalau sabun ekoenzim artinya dia sabun tetapi dengan mempunyai derajat membersihkan, membunuh kuman yang jauh lebih baik daripada menggunakan sabun cair biasa. Nah, kenapa sabun cair? Karena kita sekarang sudah lebih terbiasa begitu ya. Kalau mandi cuci tangan pakai sabun cair. Bukannya nggak bisa sabun batangan atau sabun apa ya? Sabun ini ya. Banyak orang yang masih pakai sabun itu, tapi karena kita sekarang ini sudah lebih terbiasa pakai sabun cair, jadi Pak Yatono melihat, wah ini peluang sabun cair ditambah ekoenzim. Nah, tentu tadi bahan yang digunakan Pak Yatono tadi adalah organik, ya, nah, organik. Jadi tadi dari sisa-sisa tumbuhan dan buah-buahan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Daniel untuk jawaban yang sudah dibagikan. Jadi kalau kita lihat tentu sabun cair ini jauh lebih ramah lingkungan karena organik dan juga sebenarnya sama memiliki fungsi yang sama seperti sabun cair yang kita ketahui pada umumnya. Kepada Pak Joni juga saya mau menanyakan satu pertanyaan. Kira-kira kira-kira sabun cair ekoenzim ini cocok untuk semua kulit atau tidak? Karena mungkin ada yang sensitif kepada hal-hal bahan kimia yang ada di sabun cair ini dan lain-lain. Ya, sebetulnya sabun cair ekoenzim ini relatif lebih aman dibandingkan dengan sabun-sabun pabrikasi atau yang dihasilkan lewat industri sintetis. Sabun seperti yang biasa kita dapatkan dari toko-toko. Ini lebih banyak zat-zat organik yang sebetulnya hampir semua kita akan merasa aman karena yang sintetis kimia yang justru berinteraksi langsung dengan kulit yang bagi sebagian orang barangkali akan menjadi sangat sensitif. Tapi kalau yang ekoenzim ini saya pikir tidak akan menimbulkan efek apa-apa kepada mereka yang nanti akan menggunakannya, terutama di bagian-bagian kulit, karena memang kebanyakan adalah zat-zat organik yang sebetulnya secara alami itu kita temukan dan bisa langsung bisa bersentuhan dengan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yatono, misalnya untuk bahan baku ekoenzim itu sendiri, pertama dari molasses itu cairan gula, lalu dari 6 macam kulit buah-buah seperti nanas, kemudian ada pisang, ada nangka. Saya kira ini bahan-bahan yang sebetulnya sangat aman, dan kalau kita bersentuhan dengan bahan-bahan itu sebenarnya tidak akan menimbulkan efek terhadap kulit. Oleh karena itu memang tepatlah kalau seandainya bahan baku yang sudah dicampurkan dengan destilasi kemudian soda ya,
kemudian digunakan menjadi sabun cuci dalam bentuk cair, saya kira ini sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena yang pertama alasan tadi tidak membawa efek kepada pengguna, ya, konsumen. Kemudian yang kedua, ya dari segi pembuatan juga sangat sederhana, ya, dan bahan bakunya mudah didapat. Kemudian yang ketiga, ya dari segi nilai ekonomi barangkali relatif lebih menguntungkan karena tidak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal, tapi bahan-bahan yang merupakan produk sisa yang mestinya sudah harus dibuang tapi bisa dimanfaatkan kembali. Sehingga memang betul-betul dari segi efisiensi saya kira ini sangat sangat tepat untuk bisa diintroduksi kepada masyarakat, karena memang sampai dengan saat ini masih banyak orang yang belum terbiasa, ya, belum terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa pasti akan berebut untuk mendapatkan produk bahan cair sabun cair ini untuk bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sabun cair ekoenzim ini sebetulnya bukan hanya untuk kulit, tapi semua alat rumah tangga, ya, alat dapur bisa dibersihkan lewat sabun cair ini. Dan jadi sebetulnya ya sudah sangat tepat lah kalau seandainya keluarga-keluarga kita itu sudah bisa memulai, ya, menggunakan sabun cair ekoenzim ini karena ramah lingkungan, kemudian murah, mudah dibuat, tetapi juga sangat efisien, ya, dalam penggunaannya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak John untuk jawaban yang sudah diberikan. Jadi memang tentu sabun cair ekoenzim ini memiliki banyak manfaat seperti yang sudah dikatakan untuk kulit dan bahkan untuk pembersih rumah. Dan mungkin sebagai pertanyaan yang masih tentang kulit, kira-kira apa manfaat ekoenzim ini, sabun cair ekoenzim kepada kulit? Apakah dia mencerahkan mungkin atau melembabkan, atau apakah ada manfaat lainnya Pak John? Ya, sama seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu dalam episode tentang ekoenzim ini, saya masih ingat dalam komentar-komentar yang kita buat dalam diskusi itu, yang pertama adalah menyegarkan kulit, membuat kulit lebih cerah, kemudian lebih segar, ya, lebih segar, karena menjamin tingkat kelembapan dari kulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, zat-zat yang terdapat di dalam kulit-kulit buah tadi itu mempunyai banyak sekali vitamin yang barangkali akan sangat menolong membuat kulit kita itu menjadi lembab, ya, menjadi lembab. Dan ya di episode yang lain juga itu sebagai bahan kosmetika, ya, sebagai bahan kosmetika. Jadi memang betul-betul ekoenzim ini sebenarnya yang menjadi bahan baku utama untuk membuat kulit pengguna itu menjadi lebih lembab, lebih cerah, kemudian ya kelihatan lebih awet, ya, lebih awet. Seperti itu. Terima kasih Pak Joni untuk jawabannya sudah dibagikan. Jadi pada pemirsa yang mungkin tertarik untuk membeli sabun ekoenzim boleh langsung membeli atau bahkan membuatnya sendiri, karena seperti Pak Joni bilang membuatnya mudah, mendapatkannya juga gampang. Jadi boleh dicoba di rumah masing-masing. Nah, kepada pemirsa yang mungkin penasaran bagaimana cara membuat sabun cair ekoenzim, kita akan menyaksikan satu video berikut tentang cara pembuatannya. Cara bikin sabun cair ekoenzim yaitu pertama air destilasi 3 liter dididihkan. Setelah air mendidih, lalu mes dimasukkan, mes 1 kilo dimasukkan sedikit demi sedikit, lalu diaduk terus sampai menjadi larut. Nanti setelah larut kelihatan bening sekali. Nah, terus diaduk sampai lama. Diaduk.
sampai bening. Setelah bening nanti diturunkan. Setelah itu kita merebus garam dengan ukuran 500 gram. Garamnya sekitar 150 gram. Kita masukkan sambil diudak-udak. Diudak terus. Setelah cair lalu diturunkan, nunggu hasilnya jadi hangat. Kita turunkan dulu ya. Setelah semuanya dingin lalu kita campur, yaitu kita tuangkan mes tadi itu kita saring supaya saringannya bisa bersih. Setelah mes itu dimasukkan lalu kita masukkan air garam sambil diudak-udak. Nah, terus ini udah kelihatan mengental. Nah, mengental. Terus setelah itu kita masukkan ekoenzim 3 liter sambil diudak-udak. Nah, terus diudak terus sampai kemudian jadi cair. Nah, beginilah. Setelah cair lalu kita masukkan ke dalam botol-botol untuk bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa, di mana kita masih membahas tentang sabun cair ekoenzim. Untuk itu saya mau mengundang kembali Pak Yatono untuk berdiskusi bersama-sama, di mana saya memiliki pertanyaan mengenai pemasaran. Kira-kira bagaimana cara Pak Yatono sendiri memasarkan sabun cair ekoenzim ini? Apakah melalui sosial media atau mungkin melalui komunitas atau apakah ada cara lain? Pakai sosial media, bisa Facebook, WhatsApp, dan di komunitas-komunitas itu sementara saya itu masarkan sabunnya. Begitu. Terima kasih Pak Yatono. Jadi dari komunitas dan juga sosial media ya Pak Yatono. Dan berikutnya kira-kira dari Pak Yatono sendiri, kira-kira sebesar apakah keuntungan yang bisa kita dapatkan saat kita menjual sabun cair ekoenzim ini atau saat kita mau memulai bisnis sabun cair ekoenzim? Keuntungannya kita dapat income lebih banyak, Mbak. Apalagi kalau kita sudah punya ekoenzim dan kita tinggal punya beli mesnya aja dan garamnya. Jadi lalu kita buat secara sendiri aja, nggak perlu ribet, nggak perlu alat yang banyak. Nah, jadi simple. Nah, setelah jadi bisa dipasarkan, jadi lebih efektif, lebih mudah, dan lebih menguntungkan. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Yatono untuk jawabannya. Berikutnya saya juga mau bertanya tentang cara penyimpanan dari sabun cair ekoenzim ini. Kira-kira bagaimana cara menyimpan sabun cair ini supaya tetap bisa dipakai untuk waktu yang lama? Cara nyimpannya asal dimasukkan ke dalam botol, lalu ditutup yang rapat dan ditaruh di suhu ruang aja itu sampai awet berbulan-bulan itu
tetap bisa dipakai terus dan tetap aman, nggak meledak atau gimana, tetap aman terus, begitu cara nyimpannya. Dan kira-kira kalau misalnya sudah Terima kasih. ya, sama-sama. Dan kalau misalnya sudah disimpan dengan baik dengan cara yang tepat, kira-kira akan bertahan berapa lama kalau misalnya dari Pak Yatono sendiri sudah alami? Berapa bulan kah atau mungkin bisa tahun? Yang menurut pengalaman saya itu sampai 1 tahun aja masih bisa dipakai. Jadi tetap aman saja. Jadi tetap 1 tahun pun masih dipakai untuk mencuci perabot, mencuci pakaian, tetap bersih dan tidak bau api. Jadi lama nggak apa-apa. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Yatono. Berarti kalau disimpan dengan tepat dan di tempat yang tepat juga pasti akan bisa digunakan untuk waktu yang lama. Dan terakhir Pak Yatono, kira-kira apa perbedaan yang signifikan dari sabun cair ekoenzim ini dibandingkan dengan sabun lainnya yang kita temukan di toko? Yang jelas perbedaan yang utama itu sabun cair ekoenzim itu jelas lebih ramah lingkungan dan untuk semua jenis kulit itu pasti cocok dan nggak akan bikin kulit gatal, kering atau gimana. Jadi apalagi kalau ada yang punya alergi dengan bahan kimia itu paling cocok menggunakan sabun cair ekoenzim. Nanti gatal-gatal kulit yang di kulit atau sakit dimanapun bisa sembuh gitu dari pengalaman saya. Jadi banyak sekali manfaatnya menggunakan sabun cair ekoenzim, apalagi bisa nanti hasil sisa airnya bisa untuk nyiram-nyiram tanaman juga aman, nggak akan bikin mati, begitu manfaatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Yatono. Jadi dari yang saya dapatkan, bahkan sabun ini bisa menyembuhkan luka dan juga bisa membantu untuk penyiraman tanaman supaya tetap bertahan hidup ya. Dan juga kalau misalnya dari Pak Yatono sendiri, kira-kira apakah ada peluang lain menciptakan produk turunan dari sabun ekoenzim ini? Tadi sudah disebutkan pembersih rumah tangga. Apakah mungkin bisa dijadikan sampo atau produk lainnya? Bisa, itu bisa ada turunan lagi, sampo aja dan bermacam-macam. Sabun padat juga bisa itu ada, karena turunan ekoenzim bermacam-macam. Bisa juga nanti kalau ketemu jamur peteranya bisa dibikin bedak masker jamur petera yang mungkin sangat bagus sekali untuk kulit wajah yang bikin flek hitam itu bisa hilang, kerut-kerut di wajah juga bisa hilang yang jamur peteranya. Mungkin kalau di online itu harganya sangat mehong sekali itu jamur petera itu yang sudah bermerek itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Yatono. Jadi tentu banyak turunan yang bisa kita hasilkan juga ya dari sabun cair ekoenzim ini, baik dari sampo, sabun padat, dan juga masker ya, kalau kita dengarkan dari Pak Yatono. Terima kasih Pak Yatono. Setelah ini saya mau mengundang kembali kepada para narasumber yang lainnya, di mana saya mengundang Pak Daniel, boleh menjawab pertanyaan yang saya miliki. Kira-kira apa strategi branding yang efektif untuk memasarkan sabun cair ekoenzim ini? Baik, terima kasih. Jadi sabun-sabun yang dengan klaim ya baik dan sebagainya sudah banyak sekali, begitu ya. Nah, saya ingin memberi masukan bahwa tadi kan sudah ada pakai buah ya enzimnya, sehingga ada aroma buahnya. Jadi kalau saya menyarankan atau menganjurkan ya, ditambah aroma buahnya diperkuat, gitu ya, buahnya diperkuat sehingga pada waktu orang menggunakan dia betul merasa bahwa ekoenzimnya dibuat dari buah, ya. Nah itu secara teknisnya. Nah pemasarannya ya mungkin Pak Yatono juga sudah
sering ya. Ini fungsi marketing sebetulnya ya. Jadi kita bisa memasarkan mulai dari yang paling sederhana tentu kalau kita lihat di pasar-pasar ya banyak orang membuat demo ya, demonstrasi. Banyak orang berpikir mungkin kok bisa, apa bisa bersih begitu ya. Nah, jadi ini bisa apa namanya? Digunakan, didemonstrasikan ya. Atau kalau ada ibu-ibu arisan ya, kan biasanya pakai sabun ini kan lebih banyak ibu-ibu arisan kita datangi ya, kemudian baru nanti kalau sudah mulai ini kita bisa beriklan, boleh secara online ya, berbagai media sosial yang kita miliki ataupun khusus ya, ikut dengan platform lain tidak masalah ya. Nah, ini satu keuntungannya dengan ekoenzim. Kalau ekoenzimnya saja kita tidak boleh memperjualbelikannya, tapi produk turunannya, jadi seperti sabun ekoenzim, baik kebetulan saat ini kita bicarakan adalah sabun cair, maka bisa diperjualbelikan karena ini adalah produk turunan ekoenzim, ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Tentu ini tadi ya, orang katanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi langkah pertama adalah memperkenalkannya. Baik itu melalui sekitar kita ataupun dengan berbagai cara lain ya. Atau ini yang sering orang itu ada banyak orang yang pintar membuat berbagai ini tetapi tidak ya, relatif lebih kurang gitu talenta dalam menjual ya. Nah, karena menjual ini ada talenta. Jadi bisa juga kita bekerja sama ya, bersama dengan yang ahli penjual ya. Jadi kalau kita sudah lihat ada berbagai industri ya, saya sebut contohnya misalnya Honda, si Pak Honda nggak pintar jualan, nah, dia punya teman yang pintar jualan, makanya Honda bisa maju. Nah, seperti itu juga ya. Jadi ini strategi marketing macam-macam yang bisa kita secara praktis ya, yang sudah bisa kita lihat. Kalau kita kurang maju, kita tanya teman kita ya, atau kita gaji orang yang menjual ya. Nah, bisa kalau kita kan menyampaikannya karena kita ini sudah terbiasa hanya menyampaikan secara generik ya. Nah, seorang yang ahli penjual dari barang yang nggak laku bisa jadi laku sama dia ya. Nah, jadi kalau saya menganjurkan seperti itu, sudah banyak produk-produk yang dibuat oleh orang ya, tapi kelihatannya belum banyak begitu dipakai orang. Orang masih misalnya sabun cair masih menggunakan sabun cair biasa gitu ya. Padahal ini tadi pengalaman Yatono dan juga dari berbagai informasi, kalau sabun menggunakan ekoenzim hasilnya mestinya lebih baik dan lebih bagus daripada sabun biasa. Jadi maksud saya jadi itu perlu promosi dengan berbagai cara. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pak Yatono ini ya, dia senang untuk ikut ya meramaikan dalam acara Kamu Bisa ya. Nanti boleh kita sebutkan alamat dan nomor telepon Pak Yatono di sini sehingga para pemirsa yang berminat bisa menghubungi Pak Yatono langsung, ataupun misalnya kalau yang ingin belajar boleh juga berhubungan dengan Pak Yatono. Jadi ini langkah yang dilakukan oleh Pak Yatono ini sudah istilahnya on the track ya, sudah pada jalurnya, tinggal nanti waktu yang akan menentukan bagaimana hasilnya. Demikian, Jelin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Berikutnya kepada Pak Joni, saya mengundang kembali, di mana pertanyaan yang saya miliki adalah bagaimana cara kita mengedukasi para komunitas atau mungkin orang-orang awam tentang manfaat sabun cair dari ekoenzim ini supaya mereka bisa lebih menerima produk ini. Baik, jadi caranya adalah ya kita buat kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Jadi penyuluhan itu kepada komunitas, kepada kelompok sasaran, lalu tujuan memberikan penyuluhan ini sebetulnya
cara yang mengedukasi mereka untuk merubah pemahaman mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Itu ya, jadi lewat penyuluhan. Yang kedua, lewat pelatihan. Nah, di sini kita butuh Pak Yatono untuk bisa menjadi narasumber praktisi, melatih komunitas, sehingga akan merubah perilaku konsumen. Jadi itu ya, jadi pertama penyuluhan untuk merubah pola pikir dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua diberikan pelatihan. Ya, jadi sederhana saja. Nah, pelatihan itu pentingnya untuk mereka bisa merubah perilaku dari belum pernah mencoba mau mencoba. Ya. Dan ketika dia sudah mencoba, dia akan terbiasa dan akhirnya akan menjadi konsumen yang fanatis ya untuk mau menggunakan sabun cair Ecoenzym ini. Jadi sebetulnya mudah ya. Tapi yang paling penting adalah seperti yang Prof. Daniel sampaikan tadi. Jadi perlu ada semacam pemahaman kepada masyarakat ya lewat pengenalan terhadap produk yang baru, kemudian kita sampaikan keunggulan-keunggulan produk ini. Lalu yang paling penting juga adalah bagaimana mereka bisa mengambil keputusan untuk bisa menggunakan atau membeli produk ini. Jadi promosi itu penting ya. Jadi promosi harus gencar. Dan kalau saya ingin tambahkan Pak Yatono, barangkali untuk produk-produk yang akan dipasarkan di kemudian hari perlu ada apa namanya kemasan yang bervariasi ya. Jadi kemasan-kemasan yang bervariasi dari ukuran yang kecil, yang sedang sampai dengan yang besar, dan kita memberikan nilai atau harga yang berbeda dari setiap ukuran. Sehingga orang yang baru mau mencoba, mungkin dia akan membeli dengan harga yang paling rendah hanya untuk mencoba. Tapi ketika dia menikmati kemudian dia merasa puas, dia akan datang lagi kemudian berbelanja untuk mendapatkan ukuran yang lebih besar. Dan kalau dia sudah mendapatkan kepuasan secara terus-menerus, maka dia akan mengganti perilakunya dari menggunakan sabun sintetis beralih ke sabun cair Ecoenzym ini. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah pemberian nama ya. Jadi harus ada nama. Jangan hanya sekedar sabun cair Ecoenzym, tapi harus ada satu nama yang ditonjolkan yang mudah diingat oleh konsumen. Ya, jadi misalnya sabun cair Ecoenzym produk buah ya, produk buah apa begitu ya, harus dimunculkan satu nama yang mudah diingat, mudah dihafal dan mudah ditemukan oleh konsumen. Sehingga kalau nama itu sudah dikenal banyak, ini yang namanya branded ya. Jadi ada semacam kekuatan kita di dalam mempromosikan produk ini karena memang namanya saja sudah dikenal oleh banyak orang. Sama dengan produk-produk yang lain yang dipromosikan di media sosial, kemudian di media-media elektronik yang lain, nama itu menjadi sangat penting. Tapi sebetulnya bukan soal nama, tapi kualitas produknya, tetapi disandingkan dengan nama yang mudah diingat, mudah dihafal, mudah dicari, mudah ditemukan, ini akan membuat sehingga pemasaran terhadap produk sabun cair Ecoenzym ini akan menjadi semakin laris. Dan kalau sudah seperti itu, maka tentu akan bermuara pada skala penjualan kita akan terus meningkat dan ini pun akan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu ya pemirsa yang sedang menonton acara ini, saya kira inilah kesempatan yang terbaik buat kita untuk bisa menemukan bisnis baru ya dengan bahan baku yang sangat murah dan mudah didapat, kemudian ramah lingkungan, kemudian juga zero waste, artinya tidak ada yang terbuang ya, semua bisa digunakan. Dan produk-produk seperti ini menjadi semakin tren ya sekarang ini karena kebanyakan produk-produk industri yang dibuat dampak terhadap lingkungan itu sangat besar. Kemudian lama-kelamaan mendapatkan bahan baku semakin mahal. Tapi dengan produk yang seperti ini untuk membuat sabun cair Ecoenzym, saya pikir ini langkah strategis, langkah yang sangat luar biasa yang patut untuk didorong sehingga khalayak ramai sebagai konsumen ini akan beralih untuk bisa menggunakan
sabun cair ekoenzim ini. Jadi saya kira itu. Jadi pertama kita berikan penyuluhan, ya penyuluhan itu saya kira tidak harus mahal-mahal ya. Banyak media yang bisa kita gunakan ya. Lewat media sosial saya kira banyak. Membuat semacam apa namanya statement 2-3 menit di TikTok itu sudah bisa untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kalau penyuluhan ini sangat-sangat efektif, maka akan terjadi pola pikir ya, di mana mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian sesudah itu harus diikuti dengan pelatihan-pelatihan kecil ya, pelatihan-pelatihan singkat untuk merubah perilaku dari tidak mencoba dan mau mencoba dan mau menggunakan itu terus-menerus. Jadi penyuluhan dan pelatihan menjadi sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Joni untuk jawaban yang sudah diberikan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan penyuluhan dan berikutnya kita lakukan pelatihan agar banyak yang mengetahui tentang sabun cair ekoenzim ini. Baik, kembali saya mau undang kepada Pak Daniel untuk bergabung bersama saudara kita, di mana saya penasaran secara pribadi dan tolong dikoreksi bila saya salah. Apa benar ekoenzim tidak bisa dikomersilkan atau apakah ada produk-produk tertentu yang bisa dikomersilkan dari produk ekoenzim ini? Karena setahu saya produk ekoenzim tidak dapat dikomersilkan. Betul, jadi ini sudah kesepakatan dari paguyuban ekoenzim yang saya tahu seluruh Indonesia dan mungkin juga ada di beberapa negara lain produk ekoenzim itu tidak diperjualbelikan ya. Jadi kalau kita ingin sampel boleh menghubungi paguyuban ekoenzim. Saya rasa di berbagai kota, banyak kota sudah ada ya. Tetapi produk turunannya boleh dijual. Jadi salah satunya seperti kita lihat pada sekarang adalah sabun. Sabun yang mengandung bahan aktifnya salah satunya adalah enzim boleh dijual. Yang lalu kita berbicara dengan Pak Yotono juga ampas ekoenzim sebagai bantal begitu ya. Nah, itu boleh dijual. Karena ini produk turunan bukan si ekoenzimnya saja. Kalau ekoenzimnya saja ya kesepakatannya tidak boleh dijual gitu ya. Nah, jadi kalau kita ikut paguyuban, kita pengrajin ekoenzim ya, saya menganjurkan agar juga diolah sedemikian rupa seperti yang dilakukan Pak Yotono. Banyak lagi produk-produk lain ya yang bisa kita buat untuk ekoenzim. Contohnya tadi ya sudah disinggung oleh Pak Yotono, sampo. Pada dasarnya pembuatan sampo mirip dengan pembuatan sabun. Pembuatan lotion ya itu juga bisa ditambahkan ekoenzim ya. Jadi bukan hanya pelembab kulit dan sebagainya, itu bisa ditambahkan ekoenzim sehingga dia lebih bersih ya, tanda kutip lebih steril begitu ya. Kumannya sudah terhapus gitu ya. Nah, itu bisa kita jual ya di kita bisa membantu para anggota paguyuban ini yang telah bersusah payah minimal 3 bulan untuk membuat ekoenzim, bahkan ada yang sampai 5 bulan ya. Mereka membuat turunan ya, kita hargai mestinya ya, kita hargai, kita beli ya. Atau kalau bagi banyak pengrajin ekoenzim yang lain boleh bertanya kepada Pak Yotono. Pak Yotono punya banyak produk ya, produk turunan ekoenzim yang bisa didiskusikan atau bekerja sama untuk saling menguntungkan. Demikian. Terima kasih juga Pak Daniel untuk jawaban yang sudah dibagikan. Jadi sudah jelas ya produk turunannya yang dapat dikomersilkan, tapi untuk ekoenzimnya sendiri tidak bisa dikomersilkan. Baik, berikutnya dari saya sendiri mau bertanya sedikit tentang tips and tricks yang Pak Daniel mungkin bisa bagikan. Kira-kira tips and tricks apa yang terbaik bagi mungkin para pemirsa yang mau membuat ekoenzim supaya apa yang mereka buat tidak gagal dan bisa berhasil langsung? Ya, memang
tips yang paling baik itu carilah buah-buah bahan baku dulu ya. Bahan baku buah yang aromanya menarik. Ya, aromanya disenangi. Ya, contohnya nanas, mangga, dan banyak lagi ya. Ya, jangan menggunakan durian gitu ya. Nah, durian banyak orang yang tidak cocok begitu ya. Jadi, sehingga aroma yang disenangi oleh orang. Ya, tentu senang dengan aroma tertentu itu relatif ya. Jadi orang dari daerah tertentu senang aroma ini, orang dari daerah lain berbeda ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian tentu gunakan bahan tadi tambah air ya. Kemudian ada gula sebetulnya ya. Gula itu karbohidrat yang menjadi bahan makanan pertama dari si mikroorganisme yang ada di dalam yang akan membuat ekoenzim. Ekoenzim itu sebetulnya adalah produk turunan dari kegiatan mikroorganisme menghancurkan tadi si serat dari ampas kulit buah. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita bandingkan, apakah menggunakan gula merah, gula aren, ataukah molasses, kita cari yang mana yang lebih murah di daerah kita. Kalau molasses lebih murah, ya kita gunakan molasses. Atau kalau misalnya gula, tanda kutip ya, gula jagung gitu ya, gula cair sebetulnya itu ya, gula eksterifikasi, ya, nah itu lebih murah ya kita gunakan. Pada dasarnya itu adalah makanan awal dari si mikroorganisme. Setelah dia makan itu, dia akan bisa hidup sendiri dengan memanfaatkan produk sampingannya. Dan dia akan mencerna semua tadi kulit-kulit buah ini, ya, akan dihancurkan dan akan menjadi itu yang kita sebut dengan cairan yang kita sebut ekoenzim. Ya, nah jadi seperti itu. Ya, jadi kalau saya, gimana cari buah yang menarik bagi calon pengguna kita. Ya, jadi kalau misalnya ada orang sabun, aroma apa yang ada di sabun, ya itu kita yang cari buahnya, buah aroma-aroma itu, sehingga orang selama ini menggunakan tadi aroma sintetik, sekarang aroma asli dari buah asli. Terima kasih, Jeli. Terima kasih Pak Daniel untuk sharing dan juga jawaban tips and tricks yang sudah dibagikan. Jadi yang paling penting adalah buahnya yang mungkin para pemirsa sukai, supaya aroma yang dihasilkan juga sama seperti apa yang kita sukai. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan satu video singkat mengenai uji ilmu Kamu Bisa atau UIKB kepada para pemirsa yang menyaksikan pada saat ini. Nama aku Evelyn Rumondang. Perkenalkan, nama aku Caroline Tanuwijaya. Nama aku Timothy Aurelio. Nama saya Divilia Yuratulangi. Saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Ekoenzim dibuat dari bahan kimia sintetis. Salah. Sabun cair ekoenzim lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan alami. Benar. Cair ekoenzim biasanya terbuat dari limbah organik seperti buah dan sayuran. Benar. Harga sabun cair ekoenzim selalu lebih mahal dibandingkan dengan sabun konvensional. Salah. Penggunaan sabun cair ekoenzim membantu mengurangi pencemaran air. Benar. Saksikan Kamu Bisa Karya mulia Bisnis luar biasa. hanya di Hope Channel Indonesia. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa tentang sabun cair ekoenzim. Di mana saat ini kita sudah mendapat satu pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu saya mengundang kembali kepada Pak Yatono untuk membantu menjawab pertanyaan dari pemirsa ini.
Dari Ibu Rile Silalahi, dia bertanya, permisi, mau tanya, kira-kira 4 tahun lalu kami membuat ekoenzim dari kulit nanas, kulit jeruk, gula merah. Dan sekarang masih ada dalam wadah. Apakah masih bisa digunakan? Kepada Pak Yatono, boleh bantu menjawab? Kita buka dulu, kita cium itu baunya. Kalau bau seperti fermentasi seperti tape, nah itu masih bisa digunakan. Tapi kalau baunya sudah seperti bau bok, itu lebih baik untuk digunakan untuk sebagai pupuk cair aja untuk tanaman. Jadi tanda-tandanya kalau ekoenzim berhasil itu, jadi harus baunya wangi, seperti tape fermentasi. Baik, terima kasih Pak Yatono. Jadi bagi Ibu Rile Silalahi yang masih menyaksikan, boleh didengarkan tadi tipsnya. Kalau misalnya masih bau seperti fermentasi tape, boleh digunakan. Tapi kalau sudah tidak, boleh digunakan untuk pupuk cair buat tanaman-tanaman yang ada di rumah. Baik, kepada Pak Daniel juga, apakah mungkin ada tanggapan lain mengenai hal ini? Atau Pak John Lee? Mungkin kepada Pak John Lee terlebih dahulu. Ya, jadi sebetulnya ini untuk pemirsa yang di rumah yang sedang mengikuti tayangan diskusi malam ini. Jadi saya ingin untuk menitipkan satu pesan. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah ide bisnis yang menarik yang bisa dicoba, terutama mereka yang startup yang baru memulai atau mereka yang mau mencari-cari usaha baru. Sebetulnya langkah awal yang bisa membuat kita bisa berhasil adalah mengikuti jejak dari Pak Yatono, ya, memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang dekat dan ada di sekitar kita. Bahan bakunya sangat murah, kemudian mudah didapat, dan mudah untuk mengerjakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lewat usaha yang telah dilakukan oleh Pak Yatono ini, barangkali akan merangsang kita untuk bisa menjadikan usaha ini menjadi sumber bisnis baru, ya, sumber bisnis baru, sehingga kita yang belum bisa mendapatkan peluang-peluang ekonomi, sesungguhnya di depan kita itu ada peluang ekonomi yang kita bisa raih. Dan tadi sudah dibahas secara panjang lebar, memang walaupun ekoenzimnya tidak bisa kita jual langsung, tetapi produk turunannya itu terbuka luas untuk bisa kita pasarkan. Dan ekoenzim ini mempunyai produk turunan yang sangat banyak. Salah satunya adalah sabun cair. Oleh karena itu, malam ini saya ingin untuk mengajak para pemirsa yang ada di rumah, marilah kita coba, ya. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, tidak pernah kita bisa melihat ada hasilnya. Tapi kalau kita mau dapatkan hasilnya, sekarang saatnya kita untuk mencoba. Dan selain memberi manfaat kepada kepada diri kita, ya, untuk pembersih tubuh, pembersih alat dapur dan semua alat-alat rumah tangga, tapi juga yang paling penting adalah bernilai ekonomi. Jadi kalau kita mau bisnis kan ini akan menjadi sebuah ide bisnis yang menarik, ya. Terutama kita yang baru memulai, ya. Ini kepada kaula muda yang mau mencari-cari bisnis baru, ini saya kira paling tepat karena mudah untuk dikerjakan, bahan bakunya sangat murah, mudah didapat dan bernilai ekonomi. Demikian. Banyak Pak Joni untuk tanggapan yang sudah diberikan. Juga kalau saya lihat itu sebagai closing statement, ya, sebagai penyemangat bagi para pemirsa yang sedang menyaksikan. Untuk itu saya juga meminta kembali kepada Pak Daniel untuk hadir dan memberikan closing statement kepada para pemirsa tentang ekoenzim pada malam hari ini. Ya, baik saudara sekalian, para pemirsa, ekoenzim sudah dikenal oleh banyak orang, ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga kita dan di berbagai daerah di luar negeri. Manfaat ekoenzim sudah dikenal, ya, orang dengan
baik dan banyak buktinya, mulai dari pupuk, pembersih, pencegah serangga, pupuk, ya, merangsang tumbuh, ya, dan sebagainya. Nah, mari kita kreatif, ya, kreatif memikirkan berbagai cara untuk dapat menggunakan produk turunan ekoenzim supaya selain menyalurkan hobi, kita juga bisa mendapatkan pendapatan, ya, pendapatan dari kegiatan hobi kita ini. Kalau Pak Yatono bisa, maka kamu pasti bisa. Semangat yang sudah dibagikan kepada para pemirsa. Dan terakhir kepada Pak Yatono untuk memberikan closing statement, kami persilakan. Semoga pemirsa bisa semangat bikin ekoenzim, karena ekoenzim itu sebenarnya kita itu banyak sekali manfaatnya. Bisa nanti kalau panen bisa dapat ampasnya aja, bisa dibuat bantal ekoenzim yang kegunaannya bisa untuk bantu terapi kepala pusing, capek atau badan pegel-pegel, sakit gigi, itu bisa untuk jadi bantal ekoenzim. Juga nanti kalau dalam fermentasinya itu kadang ada jamur peteranya, juga bisa dibuat bikin masker yang untuk muka. Juga nanti kalau udah panen ekoenzim bisa untuk bikin produk turunan, bikin sabun cair, sabun padat, sampo, dan lain-lain. Begitulah, begitu banyak manfaatnya cairan sejuta manfaat ekoenzim. Mari pemirsa kita dan pendengar semuanya, kita bikin ekoenzim secara yang benar. Jadi biar manfaatnya bisa banyak sekali. Begitulah. Terima kasih, Mbak. Juga kepada Pak Yatono yang sudah memberikan closing statement dan juga semangat kepada para pemirsa, di mana sekali lagi ekoenzim banyak manfaatnya. Sudah disebutkan dari Pak Yatono, dari Pak Daniel, dan bahkan Pak Joni bahwa hal ini bisa dilakukan pada para pemirsa dan juga banyak manfaat yang bisa kita terima. Untuk itu saya mengucapkan baik terima kasih kembali kepada para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu kepada Pak Yatono, kepada Pak Daniel, dan juga kepada Pak Joni, dan juga kepada para pemirsa yang dengan setia menyaksikan acara Kamu Bisa pada malam hari ini mengenai sabun cair ekoenzim. Untuk itu, kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu saksikan Hope Channel Indonesia. Dan juga kalau pemirsa memiliki sharing testimoni sudah membuat produk ekoenzim ataupun turunannya, boleh juga share kepada kami Hope Channel Indonesia supaya kami bagikan kepada para pemirsa lainnya sebagai penyemangat. Untuk itu, saya dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini pamit undur diri. Untuk itu selalu saksikan Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa.